Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, benar-benar meninggalkan cerita panjang. Bukan cuma soal kemenangan Persib yang semakin mendekatkan mereka ke tangga juara, tapi juga drama panas yang terus berlanjut bahkan setelah pertandingan selesai. Sejak awal, pertandingan ini memang sudah terasa berbeda. Atmosfernya seperti final, tekanan tinggi, gengsi besar, dan rivalitas panjang antara dua klub terbesar di Indonesia membuat pertandingan ini jauh lebih panas dibanding laga biasa. Dan ketika peluit panjang dibunyikan, semuanya langsung pecah. Para pemain Persib Bandung berhamburan ke tengah lapangan merayakan kemenangan penting itu. Gak heran, tambahan 3 poin membuat Maung Bandung kini mengoleksi 75 poin dan semakin nyaman di puncak klasemen. Kemenangan ini juga terasa sangat spesial karena berhasil diraih atas rival abadi mereka. Selebrasi para pemain Persib pun terlihat penuh emosi. Ada yang berteriak, ada yang memeluk rekan setim. Ada juga yang langsung menghampiri supporter Persib yang hadir di luar stadion dan tribun tertentu. Persidi, kemenangan ini memang terasa seperti kemenangan final, apalagi lawan yang mereka kalahkan adalah Persija Jakarta. Dan seperti biasanya dalam duel panas dua tim besar ini, drama ternyata belum selesai setelah pertandingan berakhir. Di tengah momen selebrasi Persib, situasi mendadak memanas di lapangan. Beberapa pemain Persib dan Persija terlihat saling adu mulut. Awalnya hanya doren kecil, tetapi tensinya cepat meningkat. Para pemain dari kedua tim langsung mencoba melerai agar situasi tidak semakin panas. Namun di tengah keributan itu, muncul beberapa momen yang langsung ramai dibicarakan di media sosial. Nama Beckham Putra menjadi pusat perhatian. Dalam beberapa video yang beredar, gelandang muda Persib itu terlihat terlibat ketegangan dengan beberapa pemain Persija. Bahkan netizen ramai menyebut Beckham sempat mendapat perlakuan kasar dari lawan. Ada yang menyebut Beckham dipukul oleh kiper Persija, Eduardo. Bukan cuma itu, Rizky Ridho juga disebut menjambak rambut Beckham dari belakang saat situasi mulai memanas. Witan Sulaiman pun dikabarkan ikut terlibat kontak fisik hingga Beckham terjatuh di lapangan. Video-video tersebut langsung viral di media sosial. Banyak netizen menilai ketegangan itu dipicu rasa frustrasi para pemain. Persija setelah kalah di laga sebesar ini. Apalagi Beckham memang dikenal cukup ekspresif ketika melakukan selebrasi. Beberapa pendukung Persija menganggap selebrasi Beckham terlalu provokatif atau tengil. Sementara kubu Persib menilai itu hal wajar dalam sepak bola dan seperti yang sering terjadi di era media sosial sekarang. Situasi langsung meledak di internet. Rizky Ridho dan Witan Sulaiman menjadi sasaran kemarahan netizen. Kolom komentar Instagram kedua pemain timnas Indonesia itu langsung dipenuhi kritik dan hujatan dari berbagai arah. Situasi bahkan disebut sudah terlalu ramai sampai akhirnya keduanya memilih menutup kolom komentar akun Instagram pribadi mereka. Namun ternyata drama belum selesai sampai di situ. Ketegangan juga berlanjut di lorong menuju ruang ganti. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan adalah ketika striker Persib, Sergio Castell terlihat sangat marah usai pertandingan. Dalam beberapa rekaman video, Sergio tampak meluapkan emosinya ke arah Eduardo yang dianggap menjadi penyebab kericuhan di lapangan. Situasi di lorong stadion pun sempat tegang. Bahkan pelatih Persib, Bojan Hodek, sampai turun langsung untuk mencoba menenangkan pemain asal Spanyol tersebut. Bojan terlihat beberapa kali berbicara kepada Sergio agar situasi tidak semakin membesar. Namun saat itu emosi Sergio memang masih sangat tinggi. Meski baru bergabung dengan Persib, Sergio Castell terlihat benar menunjukkan rasa solidaritas besar terhadap rekan setimnya. Ia tampak tidak terima melihat situasi yang menimpa Beckham dan pemain Persib lainnya. Banyak bobotoh di media sosial justru memuji sikap Sergio karena dianggap menunjukkan rasa hormat dan rasa memiliki terhadap tim baru. Gabung tapi sudah seperti keluarga sendiri, tulis salah satu komentar bobotoh. Dan ketika banyak orang mengira drama sudah selesai setelah pertandingan dan keributan di stadion, ternyata babak baru kembali muncul keesokan harinya. Ketegangan kembali pecah saat rombongan. Persib hendak pulang ke Bandung melalui Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan.
Insiden di bandara itu langsung viral di media sosial setelah video adu mulut antara beberapa pemain. Persib dan oknum supporter Persija beredar luas, menurut keterangan Viking Borneo. Mereka sebenarnya hadir di bandara untuk mengawal kepulangan tim Persib agar berjalan aman. Keberadaan Viking Borneo di sana adalah untuk mengawal official dan tim. Persib dari hotel sampai keberangkatan di bandara, tulis pernyataan resmi mereka. Namun situasi mulai memanas ketika beberapa oknum supporter disebut melakukan provokasi kepada para pemain Persib yang sedang menunggu boarding di restoran bandara. Ada nyanyian, teriakan, hingga gestur provokatif yang akhirnya memancing emosi beberapa pemain Persib, Beckham Putra dan Kakang. Rudianto disebut menjadi dua pemain yang paling bereaksi terhadap situasi tersebut. Untungnya situasi tidak sampai berubah menjadi bentrokan besar Viking Borneo bersama petugas keamanan. Bandara langsung mencoba memisahkan kedua pihak dan melindungi para pemain Persib dari situasi yang semakin panas. Tidak ada niat sama sekali untuk mencari keributan, tulis Viking Borneo. Mereka juga memberikan apresiasi kepada petugas keamanan bandara yang bergerak cepat sehingga situasi bisa segera dikendalikan. Di tengah situasi panas itu, manajer Persib Umuh Muhtar ikut buka suara dengan gaya khasnya yang blak-blakan. Umuh menyebut tindakan provokatif tersebut sebagai tindakan yang tidak dewasa. Emosi aja dia karena kalah dan sakit hati, kata Umuh. Ia bahkan menyebut tindakan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak memahami aturan dan sportivitas sepak bola. Meski begitu, Umuh tetap meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif. Kita juga hadir dan diri kita juga dan orang datang kita diamankan. Sementara di kubu Persija, pelatih Mauricio Sousa juga ternyata menyimpan kekesalan besar usai pertandingan. Mauricio meluapkannya lewat Instagram story pribadinya dalam unggahannya. Pelatih asal Brasil itu memberi sindiran tajam kepada wasit dan VAR, selamat untuk wasit. Selamat untuk VAR dan selamat untuk semua yang terlibat, tulis Mauricio. Sindiran itu langsung ramai dibahas publik sepak bola Indonesia. Mauricio merasa Persija dirugikan oleh keputusan wasit. Terutama dalam insiden Luciano Goicoechea yang dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Raihan Hanon. Dalam tayangan ulang, Luciano terlihat menginjak kaki Raihan saat duel perebutan bola di lini tengah. Namun wasit hanya memberikan kartu kuning. Mauricio merasa pelanggaran itu seharusnya layak mendapat kartu merah. Langsung kami jelas tidak puas. Ujarnya, ia bahkan mengaku tidak mengerti kenapa VAR tidak meminta wasit melakukan review ulang. Bukan cuma soal Raihan Hanon, Mauricio juga menyoroti beberapa insiden lain yang menurutnya merugikan Persija kekecewaan. Itu menunjukkan betapa emosionalnya pertandingan ini bagi kedua tim. Namun di tengah semua drama panas tersebut, kabar baik justru datang untuk Persib Bandung, nama Bojan. Hodeg kembali menjadi sorotan besar. Jurnalis Italia Lorenzo Lepori menyebut negosiasi perpanjangan kontrak. Bojan bersama Persib akan memasuki tahap final pekan depan. Kabar itu langsung disambut positif Bobotoh. Wajar saja, sejak datang ke Bandung pada Juli tahun 2023 menggantikan Luis Milla. Bojan berhasil mengubah Persib menjadi salah satu tim paling konsisten di Indonesia di musim pertamanya saja. Ia langsung membawa Persib juara Liga 1 202 Maret tahun 2024. Musim berikutnya, dominasi Persib semakin terasa dan musim ini, Bojan kembali membawa Persib sangat dekat menuju gelar juara, mentalitas tim yang kuat. Permainan yang disiplin dan kemampuan bangkit di laga besar menjadi ciri khas Persib era Bojan Hodeg. Kemenangan atas. Persija menjadi salah satu bukti paling jelas, kini Persib tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi. Namun, perjuangan belum selesai, karena di belakang mereka masih ada Borneo FC yang terus menempel ketat dengan jumlah poin yang sama. Pesut eta masih menjadi ancaman serius. Artinya, Persib belum boleh lengah sedikit pun, tetapi satu hal yang pasti, kemenangan atas. Persija kemarin bukan cuma memberi tambahan 3 poin, kemenangan itu juga memberi pesan besar kepada semua rival mereka. Bahwa Persib Bandung musim ini bukan hanya kuat secara permainan,
tetapi juga punya mental baja untuk menghadapi tekanan sebesar apapun. Dan semakin besar tekanan yang datang, Maung Bandung justru terlihat semakin bersinar